Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengikuti pelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita bahas mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, kemudian Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekutu yang memenangkan Perang Dunia II tersebut merasa memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Kemudian, sekutu masuk ke Indonesia diboncengi Netherlands Indies Civil Administration atau yang biasa kita sebut sebagai NICA yang mewakili pemerintah Belanda. Kedatangan NICA atau Belanda bersama sekutu ini tentu membawa kekhawatiran bagi bangsa Indonesia ya. Lalu, apa saja upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui dua cara, yaitu melalui perjuangan fisik dan melalui perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik atau perjuangan bersenjata terjadi di berbagai daerah, diantaranya insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, serta serangan umum 1 Maret 1949. Mari kita bahas perjuangan bersenjata yang pertama, yaitu insiden Hotel Yamato yang terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Peristiwa ini diawali oleh beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda merah, putih, dan biru di Hotel Yamato. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Mereka berusaha menurunkan bendera tersebut, bagian bendera yang berwarna biru dirobek, kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia merah putih. Yang kedua adalah pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 20 November 1945. Pertempuran Surabaya diawali dengan kedatangan tentara sekutu di bawah komando Jenderal AWS Malabi dari Inggris. Tugas pasukan ini adalah melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tahanan perang sekutu yang ada di Indonesia. Kedatangan sekutu ternyata bersama NICA, yang merupakan wakil dari pemerintah Belanda. Kedatangan NICA atau Belanda yang pernah menjajah Indonesia ini tentu menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Tanggal 30 Oktober 1945 terjadi bentrokan antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Pada bentrokan ini, Jenderal AWS Malabi tewas. Hal ini membuat sekutu marah dan kemudian sekutu mengirim pasukan dalam jumlah besar. Tanggal 9 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Tanggal 10 November 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar melibatkan 30.000 pasukan, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Di luar dugaan, pelopor pemuda seperti Bung Tomo dan tokoh-tokoh agama terus menggerakkan semangat perlawanan.
Perlawanan rakyat Surabaya terus berlanjut beberapa minggu dan akhirnya kota Surabaya berhasil dikuasai tentara sekutu. Pertempuran Surabaya ini menjadi simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Untuk mengenang peristiwa ini, maka setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang berikutnya adalah pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15-20 Oktober 1945. Peristiwa ini berawal ketika tentara veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Pemindahan ini dikawal oleh polisi Indonesia. Di tengah perjalanan, mereka memberontak dan melarikan diri ke Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Ketika hendak memeriksa air minum tersebut, Jepang menembak Dr. Karyadi sehingga ia gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda Semarang marah sehingga mereka menyerbu tentara Jepang. Pada tanggal 15-20 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara TKR dibantu pemuda Semarang dengan tentara Jepang. Pertempuran berakhir setelah terjadi perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Jepang. Lalu terjadi juga pertempuran Ambarawa pada bulan Oktober sampai Desember 1945 di Jawa Tengah. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan sekutu yang ingin melucuti tentara Jepang. Tetapi kedatangan sekutu telah mengikut sertakan tentara Nica atau Belanda. Tentara sekutu juga membebaskan tawanan perang Belanda yang kemudian dipersenjatai, sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Terjadilah insiden yang kemudian meluas menjadi pertempuran dan mengakibatkan Letkol Isdiman gugur. Setelah gugurnya Letkol Isdiman, Panglima Sudirman turun langsung memimpin pertempuran. Pasukan Indonesia menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga tentara sekutu benar-benar terkurung. Setelah berlangsung beberapa hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kota Ambarawa. Sekarang kita akan membahas tentang peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan sekutu di kota Bandung yang ingin melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Selain itu, sekutu juga menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh rakyat Bandung, sehingga berakibat timbulnya bentrokan antara sekutu dengan rakyat Bandung. Adanya pertempuran ini membuat kota Bandung semakin tidak aman. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan. Kemudian, rakyat Bandung mengungsi ke daerah pegunungan. Sebelum meninggalkan kota Bandung, Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat membakar kota Bandung. Peristiwa ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Perjuangan fisik lainnya yaitu serangan umum 1 Maret 1949. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dan berhasil menduduki Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Belanda juga menangkap pemimpin Republik Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian, Belanda melakukan propaganda menyatakan RI sudah tidak ada. Kemudian, serangan umum 1 Maret dilakukan oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Serangan dilancarkan dari segala penjuru kota dan pasukan Belanda tidak menduga akan ada serangan mendadak seperti itu. Akhirnya, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam.
Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Peristiwa ini juga mendatangkan dukungan internasional. Amerika Serikat yang awalnya mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan dengan pihak Republik Indonesia. Adapun perundingan yang dilakukan setelah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini adalah perundingan Renville dan konferensi meja bundar yang akan kita bahas berikutnya, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Sekarang mari kita bahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Di antaranya ada perundingan Linggajati, perundingan Renville, perundingan Romroyen, dan konferensi meja bundar. Perundingan yang akan kita bahas pertama yaitu perundingan Linggajati pada tanggal 11-13 November 1946. Latar belakang dari perundingan ini yaitu berawal dari awal kemerdekaan Indonesia, di mana ketika Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian sekutu datang membonceng nica Belanda kembali ke Indonesia. Bangsa Indonesia pun berupaya mempertahankan kemerdekaannya, salah satunya adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Setelah terjadi beberapa pertempuran, akhirnya Belanda dan Indonesia menyepakati gencatan senjata dan melakukan perundingan. Awalnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia adalah Pulau Jawa dan Madura saja. Hal ini tidak sesuai dengan Indonesia yang menginginkan kedaulatan atas Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. Perundingan pun kembali dilakukan di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat untuk membahas status kemerdekaan dan wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun kesepakatan dari perundingan Linggajati ini adalah: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia adalah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, RI dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perbedaan penafsiran antara Belanda dengan Indonesia. Belanda menganggap bahwa Belanda berdaulat atas wilayah Indonesia. Tiba-tiba, Belanda juga melakukan penyerangan terhadap daerah-daerah yang menjadi wilayah Indonesia sesuai kesepakatan Linggajati yang dikenal dengan istilah agresi militer Belanda I. Pada agresi militer ini, Belanda berhasil menguasai Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah sebelah utara, sebagian Jawa Timur, Madura, dan sebagian Sumatera Timur. Agresi militer Belanda I tersebut mendapat kecaman keras dari dunia internasional, terutama PBB. Dalam rangka menyelesaikan damai, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai penengah atau mediator. Perundingan pun dilakukan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan antara Indonesia dengan Belanda. Nah, maka itulah perundingan ini disebut sebagai Perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947. Salah satu kesepakatan dari perundingan Renville yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Mari kita bandingkan wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Linggajati yang sebelumnya dengan wilayah Indonesia berdasarkan perjanjian Renville. Di sini terlihat jelas bahwa pada perjanjian Linggajati, wilayah Indonesia terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Sedangkan ketika perjanjian Renville, wilayah Indonesia menjadi semakin sempit karena hanya terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.
Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda juga ingkar terhadap perjanjian Renville ini. Hal ini terbukti dengan dilancarkannya agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta dan menangkap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian diasingkan ke Bangka. Indonesia melakukan berbagai perlawanan, salah satunya dipimpin Jenderal Sudirman dalam melakukan perang gerilya dan perlawanan pasukan TNI yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Akibat agresi militer Belanda yang kedua ini, PBB menyatakan resolusi agar permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan agar segera dibebaskan. Kemudian diadakan perundingan di Hotel Des Indes Jakarta antara Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda yang diwakili oleh Herman van Rooyen untuk melakukan perundingan kembali, dan perundingan ini disebut sebagai perundingan Rom-Rooyen yang terjadi pada tanggal 14 April 1948. Hasil kesepakatan dari perundingan Rom-Rooyen antara lain, kedua belah pihak menyetujui penghentian perang. Kemudian Belanda juga menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan membebaskan semua tahanan politik. Terakhir, Indonesia dan Belanda turut serta dalam konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar diadakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Latar belakang dari konferensi Meja Bundar tentu saja merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Adapun kesepakatan dari konferensi Meja Bundar yaitu 1. Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. 3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. 4. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang diketuai oleh Belanda. 5. RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942. Nah, seperti itulah kronologi perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya melalui jalur diplomasi. Nah, sebagaimana kesepakatan yang diperoleh pada KMB atau Konferensi Meja Bundar, maka akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Oke, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.